Halo, good morning everybody. Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video dari channel Ejra Design, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Ejra Design lainnya yang tentu saja berkaitan dengan dunia arsitek dan interior desain. Oke ya Bray, gua tunggu dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Oke, terima kasih sudah menekan tombol subscribe. Dan ingat, subscribe itu gratis, tis. Oke, lanjut videonya. Let's go, let's. Halo guys, my brother, my sister, sobat setia Ejra Design, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Design. Kali ini gua akan mengulas mengenai kantor. Kantor siapa? Kantor dari salah satu anggota keluarga De Onsu. Siapa ya? Kantornya Ayah Ruben, kantornya Uncle Jordi kali, atau kantornya Bunda Sarwenda, atau kantornya siapa ya? Kalian semua salah tebakannya ya. Bila kalian menebak dari salah satu nama tadi salah. Ini adalah kantor dari si ganteng Bertrand Peto Putra Onsu. What? Bertrand punya kantor? Ya, itu yang hebat ya. Masih umur 16 tahun sudah punya kantor ya. Kantor apa itu? Nah, ini dia kantornya. Kita bisa lihat. Nah, ini dia kantornya. Kantornya terbuat dari kontainer. Wow. Dan ini Ayah Ruben sengaja ya membuat kantor ini untuk Bertrand agar dia bisa terlatih ya sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin ya. Karena ayahnya ini kan Ruben Onsu kan ya pengusaha sukses ya, selain dia artis dia juga pengusaha ya. Oleh karena itu Bertrand sejak kecil pun dilatih untuk bisa menjadi seorang pemimpin ya seperti ayahnya ya. Dan ini adalah kantornya. Dan warnanya itu agak-agak kebiru-biruan kehijau-hijauan gitu ya, agak-agak toska-toska gitu ya. Dan ini berbahan kontainer loh ya. Kontainer tuh seperti ini. Ini bila kalian ke pelabuhan ya, atau lihat di jalan raya ya, kalau ada yang melintas truk besar itu biasanya belakangnya membawa seperti ini, kontainer ya. Sebenarnya konsep kontainer ini udah dipakai ya di beberapa tempat ya. Kadang-kadang ada yang membuat restoran ya dengan konsep kontainer ya, kafe, penginapan gitu. Jadi kontainer ini biasanya dipakai untuk hal seperti itu, dan kali ini dipakai oleh Ayah Ruben untuk membuat sebuah kantor untuk Bertrand. Wow, luar biasa ya. Ini pengusaha cilik ya Bertrand ya. Luar biasa loh, ini loh ya, udah bagus dalam bernyanyi, dalam berkarir sebagai artis. Sekarang dia akan dilatih lagi untuk menjadi seorang pemimpin ya di perusahaan ayahnya ya. Jadi sebelum dia memegang perusahaan ayahnya, dia dilatih dulu nih sejak kecil menjadi seorang pemimpin nih. Dan ini dia kontainernya. Kontainer ini ukuran berapa ya? Kontainernya kantornya Onyo ini itu ukurannya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Ada bermacam-macam ukuran dari kontainer. Ada yang 20 feet, 40 feet, 40 HC, dan 45 feet ya. Dari analisa gua sepertinya ini adalah yang 45 feet ya. Karena ini cukup besar ya kontainernya ya. Untuk 45 feet ini memiliki panjang 13,716 meter ya, atau kurang lebih 13 meter ya, hampir 14 meter.
Lebarnya 2 meter 438, ya hampir 2,5 meter lah ya lebarnya. Tingginya 2 meter 896, ya hampir 2,9 meter lah ya, hampir 3 meter. Karena kalau gua lihat ini tinggi loh kantornya dia. Nih, kantornya Onyo tuh tinggi loh. Nih, kita bisa lihat ya. Ini nggak mungkin kantor seperti ini kalau kita ambil di angka ini ya, di angka 20 feet ya, yang tingginya hanya 2,5 ya, atau 40 feet juga sama ya, hampir 2,5 juga ya. Jadi kayaknya ini lebih tinggi daripada 2,5 meter ya. Jadi gua ambil kesimpulan nih di angka ini nih, 2,896 nih untuk kantornya Onyo. Dan kita lihat yuk isi kantornya apa. Ini isi kantornya Onyo. Nah, kita bisa lihat orang-orang sedang sibuk bekerja di sini. Dan di kantor ini gua menemukan beberapa hal ya yang gua kurang suka ya. Dan beberapa hal yang gua suka. Ini yang mau pertama kali ini apa nih? Yang pertama kali mau apa? Mau yang disuka apa yang nggak disuka? Kita yang nggak disuka dulu aja ya, baru yang disuka ya. Yang nggak disuka itu yang pertama adalah ini kantornya udah bagus ya, udah cakep dalamnya, udah oke penataannya. Jadi ditata seperti ini, memanjang seperti ini agar bisa dapat banyak meja dan kursi ya. Sebab kalau nggak tata seperti ini agak susah ya. Jadi ditata memanjang seperti ini itu bagus penataannya. Tapi kenapa berantakan? Aduh, gua kurang suka lihat ini nih berantakan nih. Banyak banget nih botol-botol minuman, makanan dan lain sebagainya. Sepertinya kantornya Onyo kurang lemari ya. Apalagi dibuat kali lemarinya ya. Jadi sementara meja dulu ya, meja kerja dulu ya. Itu yang pertama ya, penataannya masih kurang bagus ya, terutama untuk barang-barang ya. Penataan barangnya ya masih berantakan. Yang kedua itu adalah mengenai ini nih. Ini ada area lesehan seperti ini ya. Sebenarnya oke, lesehan seperti ini oke ya. Cozy gitu ya, cozy santai. Terlihat pokoknya terlihat homey gitu ya. Tapi kalau untuk kantor harusnya bagian seperti ini jangan terlalu dipaksain ya, ada ya. Karena kalau seperti itu kesannya seperti ini loh. Kita bisa lihat ya di gambar berikutnya. Nah, kita lihat nih ada orang lagi duduk seperti ini nih. Nah, kalau kita lihat kesannya kurang bagus ya, kurang formal ya. Kurang formal gitu ya. Jadi kalau ada orang duduk lesehan seperti ini kurang bagus dilihat. Apa mungkin mejanya juga belum jadi ya? Jadinya sementara pakai model lesehan seperti ini ya. Nih kita bisa lihat ya ada dua orang lagi duduk seperti ini, kan kesannya kurang bagus ya duduknya seperti itu ya, duduknya lesehan seperti itu ya. Jadi kalau menurut gua sih lebih baik pakai sofa aja sih di sini supaya lebih formal. Bisa juga untuk menyambut tamu ya, kalau ada tamu penting kali ya. Mau datang, mau berkunjung gitu ya, atau mau melihat kantornya Onyo gitu, ada kursinya gitu buat mereka duduk gitu ya. Karena nggak semua orang suka duduk seperti ini modelnya ya, lesehan seperti ini ya. Dan ini juga kenapa ya Uncle Tanjung ini ya. Kita lihat ini ada Uncle Tanjung ya, produser dari The Onsu Family ya. Itu kenapa duduknya seperti ini? Apakah dia agar bisa lebih luas ya melihat ke depan ya, untuk mengecek pekerjaan dari Nani ya, pegawai-pegawai yang lain gitu ya. Jadi lebih luas gitu pandangannya. Kalau menurut gua sih dibikin aja sama sejajar gini supaya gak makan tempat ya. Jadi lebih baik memanjang aja gitu supaya ini meja ini yang nongol ini ya, ini meja nongol ini nggak mengganggu jalan ya. Kita bisa lihat ini meja dari Uncle Tanjung ya. Nih kan dia nge-L gini ya, ini kan mengganggu orang untuk ke sana ya, arah sana ya, terlalu memanjang gini ya. Nah itu adalah hal-hal yang gua kurang suka ya dari kantornya Onyo. Tapi kalau hal yang gua suka itu juga ada.
Yang pertama gue suka yang tadi idenya dari kontainer ya. Yang kedua gue suka ininya ya, suasananya itu kantor banget gitu ya. Jadi mejanya ini dibikin model memanjang seperti ini gue suka gitu ya, meskipun berantakan tapi kalau model memanjang gue suka. Terus pemilihan warna-warnanya juga oke, dindingnya dipilih warna putih gitu ya, memberi kesan luas gitu ya, gue suka seperti itu. Dan kita apakan kantor Onyo ini, kita renovasi seperti apa gitu ya kantornya Betran ini ya, Betran Peto Putra Onsu ini ya, yang keren banget ini ya kantornya ya. Kita akan ubah menjadi, nah ini dia kantor Betran Peto Putra Onsu. Nah ini dia, ini kontainernya tadi ya. Kontainernya tadi gua buka bagian atapnya. Nah ini lampu ya, yang ini lampu. Lampunya gua hide dulu ya, gua sembunyikan dulu supaya nggak mengganggu kita untuk menganalisa apa yang gua renovasi dari kantornya Onyo ini. Ntar ya gua seleksi dulu lampu-lampunya, kemudian gua hide, gua sembunyikan ya. Setelah hilang kita lihat isinya apa aja. Nah ini dia. Yang pertama adalah masalah warna. Warnanya ini gue tetap pertahankan warna putih ya, karena tadi gue bilang gue suka warna putih untuk ruangan ini ya, karena ruangan sempit itu harus dikasih warna yang cerah supaya lebih luas. Kemudian ini yang tadi gue lihat yang area lesehan itu gue perbaikin ya menjadi sofa seperti ini. Di belakang sofa ini ada backdrop, dinding backdrop gini ya. Kemudian ini yang abu-abu ini cermin ya, ini cermin juga untuk memberi kesan luas ya cerminnya ya. Kemudian ada dua puff ini ya, ini kursi kecil ini ya. Kemudian ada lemari rak seperti ini, dibikin lebih tertata ya raknya ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini, ini tetap ya, gua kan suka konsepnya ya untuk model memanjang seperti ini ya, jadi gua pertahankan juga untuk karyawannya bekerja itu pakai model memanjang seperti ini ya mejanya ya. Dan di atasnya gua tambahin lemari gantung supaya barang-barang mereka seperti tas atau mungkin juga buku-buku gitu ya, itu ditaruh dalam lemari semua supaya tertata dengan rapi gitu ya. Dan ada juga nih pajangan seperti ini, rak pajangan seperti gantung ini ya. Nah ini juga bisa digunakan untuk taruh barang-barang gitu ya. Jadi barang-barang tuh nggak tergeletak di atas meja, tapi di sini dan di dalam kotak ini, kotak lemari ini ya. Jadi sejenis locker lah ya, locker untuk karyawan ya. Jadi tas mereka semua tertata dengan baik di dalam lemari ini dan tidak kelihatan berantakan seperti itu. Dan ini yang abu-abu nih cermin juga ya, ini cermin. Ini cermin. Gua kasih cermin supaya memberi kesan luas pada ruangan. Untuk pemilihan warnanya, gua pilih warnanya untuk top table-nya ini warna coklat ya, coklat muda, dan kemudian bagian lemari gantungnya ini adalah abu-abu. Ini abu-abu ya, abu-abu muda. Kemudian nah ini adalah area ini ya, meja. Ini meja yang bisa dikatakan lemari atau meja juga oke lah ya. Atau kredensa kali ya, kredensa untuk menaruh barang-barang seperti ini. Di dalamnya juga bisa ditaruh keperluan untuk buku atau mungkin peralatan menulis ya, di papan tulis seperti ini ya. Jadi papan tulisnya gua pindah posisinya ya. Kalau kita lihat di fotonya Onyo, itu papan tulisnya itu posisinya itu di pintu ya, dekat pintu masuk ya. Nah ini dia. Jadi pintu masuk dibuka itu depannya langsung nih ada papan tulis. Kalau papan tulisnya di sini, ini para karyawan kalau menengok ke tulisan di sini kurang bagus, terlalu minggir, terlalu miring di sini ya. Kenapa nggak di tengah sini aja gitu loh papan tulisnya ya?
Oleh karena itu gua bikin di tengah supaya kalau ada meeting, ada rapat, itu yang memimpin itu kalau nyoret-nyoret di papan tulis ini semua orang bisa melihat gitu ya. Tinggal diputer kursinya, mereka bisa melihat ke tengah sini ya, penjelasan dari pemimpin rapat. Atau mungkin ada info-info penting, pengumuman gitu ya, itu bisa kebaca kalau misalnya posisinya di tengah seperti ini ya. Nah, jadi gua ubah ya. Seperti ini jadinya. Dan lantainya gua kasih vinil, warnanya gua pilih warna abu-abu ya, lebih mudah ya. Supaya memberi kesan lebih luas. Kalau yang sebelumnya kan warnanya agak tua ya. Sebenarnya bagus lantainya, tapi ya kenapa nggak diubah gitu ya. Kita bikin agak muda aja biar lebih kelihatan luas ya. Dan untuk konsep keseluruhannya adalah minimalis. Ya standar kantor lah. Kalau kantor biasanya memang minimalis ya konsepnya. Oke, my brother, my sister, seperti inilah renovasi dari kantor Bertrand Peto Putra Onsu versi Ejra Design. Jadi kita renovasi, kita makeover menjadi seperti ini. Kira-kira gimana menurut kalian? Oke atau biasa aja, atau memang ya memang lebih baik dari sebelumnya gitu ya? Ya gua nggak mau kegeeran sih ya, baik atau nggak baik juga itu terserah kalian ya yang nonton ya. Kalau ini oke, ya di like lah. Kok nggak di like sih? Jangan pelit-pelit like lah, my brother, my sister. Sobatku semua, dan jangan lupa dibantu dong di subscribe, di share kemana aja kalian suka agar channel gua lebih berkembang dan bisa selalu setia dalam membuat konten-konten seperti ini gitu ya. Kalau ada usulan rumah siapa yang gua mau desain lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Rumah siapa gitu ya, artis siapa atau siapapun itu, tulis aja di kolom komentar ya. Dan setelah video ini gue akan tunjukkan kepada kalian renderan dari hasil desain gue ya. Dan video animasinya ya. Video animasi bergerak ya. Supaya kita room tour dari kantor baru Bertrand Peto Putra Onsu. Oke, my brother, my sister. Demikian video gue kali ini. Kita akan berjumpa di video Ejra Design lainnya. Gue pamit. Salam Ejra Design. Let's go. Gogoles. Dadah.